Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baik, sebelum ibu mulai pelajaran pagi hari ini, ibu ingin terlebih dahulu anak-anak memperhatikan tempat duduknya atau merapikan kembali serta melihat jika ada sampah. Tolong diambil dulu, nanti jika jam istirahat sudah waktunya, nanti baru dibawa keluar, dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Sudah siap anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir pagi hari ini? Oh, berarti hadir semua ya? Baik, kita pagi hari ini akan belajar tentang siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang baca buku tadi malam. Bagaimana ini? Ya baik, Ibu akan akan memberitahu sedikit, yaitu hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Itu kan untuk materi kita hari ini. Kebetulan minggu kemarin kita libur. Minggu sebelum kita libur ada nggak yang ingat apa materi kita? Nggak ada yang ingat juga. Janganlah bukunya disimpan. Kalau libur tetap masih baca buku. Ibu akan mengulang sedikit pelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang isi kandungan Al-Quran. Makanya sekarang kita menjelaskan atau membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Jangan sampai lupa lagi, karena apa yang kita pelajari minggu ini akan berkaitan dengan yang apa kita pelajari minggu depannya atau minggu besoknya. Walaupun kita libur, kita harus tetap membaca buku. Jadi bisa dipahami kan anak-anak? Baik, sekarang kita akan kenapa kita harus mempelajari tujuan dan fungsi Al-Quran ini? Karena jika kita sudah mempelajari Al-Quran, kita tidak mengetahui tujuan dan fungsinya untuk apa kita mempelajari Al-Quran tersebut. Sedangkan kita sudah mempelajarinya, tapi tidak kita gunakan, tidak kita pergunakan dengan baik, untuk apa gitu. Kan kalau kita tidak mengetahui fungsi dan tujuannya, kita akan serasa sia-sia. Seperti kita membeli sebuah pisau kan di pasar. Untuk apa kita membeli sebuah pisau kalau kita tidak tahu kegunaannya? Seperti itulah kenapa kita harus mengetahui apa tujuan dan fungsi Al-Quran setelah kita mempelajari Al-Quran. Hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Sebelum Ibu lanjutkan, ada nggak anak-anak Ibu yang tahu apa itu Al-Quran? Mengingat pelajaran kita bukan awal, 2 minggu setelah kita masuk sekolah ya, kan kita sudah masuk materi. Apa itu Al-Quran? Ibu mau tanya terlebih dulu. Nggak ada yang ingat apa Al-Quran? Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada nggak ada yang berani jawab. Yang diturunkan secara bagaimana? Anak-anak Ibu sebagaimana? Oh iya. Kita beri aplaus kepada teman yang sudah berani mengeluarkan suaranya walaupun kecil ya. Jadi Ibu akan mengulas sedikit tentang pengertian Al-Quran, karena sudah banyak yang lupa, sedangkan ini adalah pelajaran kita minggu kedua kita masuk ke sekolah. Baik, menurut etimologi, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Maka perkataan itu berarti bacaan. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 23. Ada nggak yang tahu apa itu ayat surat Al-Insan ayat 23? Jika ada yang tahu, silakan angkat tangan.
Karena sebelumnya kita juga udah membahas, kan kita sekarang membahas tentang mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, masa tidak ada yang tahu? Ada nggak yang bawa Al-Quran hari ini? Baik, jika tidak ada, nanti sekitar coba dicari dulu. Nanti ibu tanya lagi ya, siapa yang tahu, nanti akan ibu beri nilai tambahan. Baik, ibu lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran itu sendiri. Siapa yang tahu kedudukan Al-Quran itu? Kegunaan Al-Quran itu apa gitu. Iya, Al-Quran itu sebagai sumber, sebagai pedoman. Terus apa lagi? Baik, ibu akan mengulasnya. Sedangkan untuk kedudukan Al-Quran itu sendiri, Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Ada nggak yang anak-anak ibu di sini yang tidak beragama Islam? Jika ada, berarti anak-anak salah masuk sekolah, karena di sini adalah bukan sanawiyah, karena di sini adalah aliyah, bukan sekolah umum gitu. Jadi tidak mungkin kan kita tidak ada yang umat Islam di sini. Baik, kita lanjutkan atau kembali ke laptop. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Jadi Al-Quran itu ada dua kedudukannya. Yang pertama yaitu sumber pokok, dan yang kedua adalah sumber hukum yang utama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam sebagai sumber hukum, terutama sebagai umat Islam. Sedangkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran telah memberikan tata aturan atau undang-undang yang bersifat global, yaitu mujmal. Dan ada pula yang bersifat detail, yang intinya yang membahas sampai ke akar-akarnya gitu. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Jadi Al-Quran itu ada kedudukannya. Yang pertama itu sebagai sumber pokok, yang kedua sebagai sumber hukum. Sebelum ibu lanjutkan dari pengertian sampai ibu jelaskan tadi kedudukan Al-Quran, ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Jika tidak, mohon disimak ya, karena nanti ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak ibu. Jika tidak menyimak, nanti siapa yang bisa menjawab akan ibu beri nilai tambahan. Siapa yang tidak, nanti nilainya akan ibu kurangi. Kenapa? Karena ibu maunya anak-anak semua fokus kepada ibu, jangan ada yang memperhatikan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan secara apa tadi? Secara bagaimana? Diturunkan Al-Quran itu tadi secara beransur-ansur. Diturunkan secara beransur-ansur dengan membawa kebenaran yang hakiki. Jadi di sini ibu akan menjelaskan beberapa poin tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, terutama umat Islam atau umat Muslim
seperti kita. Jadi, jika kita mempunyai keraguan atau apapun itu, kita bisa berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Tunggu, nanti Ibu ada yang terlupa sedikit ya. Pada poin pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di sana ada juga penguatnya yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 2. Ibu tidak akan sebelum Ibu jelaskan, ada nggak anak-anak yang tahu apa bunyi surat yang Ibu sebutkan tadi? Jika tidak, Ibu lanjutkan dulu ya, nanti kita bahas lagi tentang surat-surat itu. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok agama Islam yaitu bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dengan ajaran yang paling sempurna. Jadi kalau kita bertujuan kepada Al-Quran itu tidak akan ada lagi terjadi keraguan karena sumbernya itu mutlak sudah sempurna begitu. Di sana juga didukung oleh terdapat dalam Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 105. Maaf ya anak-anak, Ibu lagi kurang sehat. Selanjutnya itu Al-Quran sebagai peningkat dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran sebagai pelajaran sebagai pelajaran dan peringatan bagi manusia ialah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Jadi dalam Al-Quran itu kita akan melihat kisah-kisah umat terdahulu gitu. Juga ada penguatnya dalam Al-Quran yaitu surat Al-An'am ayat 92 dan surat Al-A'raf ayat 2. Itu kan tadi tujuannya udah ada berapa buah? Siapa yang fokus? Ya, ada 3. Berarti semuanya fokus ya. Ibu tidak mau ada yang memperhatikan selain Ibu. Selanjutnya, Al-Quran itu petunjuk akidah dan kepercayaan. Jadi, Al-Quran, dengan adanya Al-Quran itu, kita akan menetapkan akidah dan kepercayaan kita. Jika kita sudah percaya kepada satu hal yang kita sudah pedomannya kepada Al-Quran, tadi kan sudah disebutkan, Al-Quran itu mutlak. Kebenarannya itu abad, kebenarannya itu sudah sempurna gitu. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi jika kita sudah berpedoman kepada Al-Quran sebagai sebagai pedoman kita dalam menjalankan akidah dan kepercayaan kita. Selanjutnya itu petunjuk mengenai akhlak yang murni. Di dalam Al-Quran juga sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang akhlak. Bagaimana kita seharusnya berakhlak kepada orang tua, kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman, kepada orang yang lebih besar kepada kita, kepada guru, dan banyak lagi yang dibahas di dalam Al-Quran. Selanjutnya, petunjuk mengenai syariat. Di dalam Al-Quran juga terdapat Al-Quran juga berfungsi atau bertujuan untuk petunjuk mengenai syariat Islam. Baik, sampai di sana ada yang ingin Anda tanyakan? Kenapa semua pagi ini loyo? Apa tidak ada yang sarapan tadi pagi? Nanti kalau kita kan belajar ini masih jam pagi, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua tuh masih semangat karena kita masih pagi. Jangan ada yang loyo. Jika ada yang tidak sarapan, tolong minggu besok untuk sarapan terlebih dahulu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, karena kita kan sekarang juga ada rapat guru kan, hari udah jam berapa juga. Tadi kan semuanya menyimak dalam tujuan dan fungsi Al-Quran. Di sana kan tadi Ibu menyebutkan beberapa ayat atau surat yang terdapat dalam Al-Quran. Ibu ingin anak-anak semua mencari
ayat-ayat yang ibu sebutkan tadi, terus ditulis di kertas beserta artinya, dan nanti minggu besok dikumpul. Kalau untuk hafalannya, untuk kita ujian pertengahan semester besok, ibu akan menguji hafalan tentang surat-surat yang ibu sebutkan tadi. Jadi untuk kesimpulan pagi hari ini, ibu akan menyimpulkan sendiri karena waktu kita terbatas ya, karena ibu juga udah di luar, ibu juga udah pada antri udah pada masuk ruangan kepala sekolah karena ada rapat pagi hari ini. Jadi intinya fungsi dan tujuan Al-Quran itu yaitu sebagai pedoman hidup kita, pedoman kita bagaimana kita berperilaku begini begitu. Kita sudah sebenarnya kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, itu tuh kebenarannya itu udah mutlak. Kalau Al-Quran berkata A, ya kita harus A. Jangan kita mencari lagi pedoman kepada yang lain. Kalaupun kita mencari pedoman yang lain, kita tapi ibu rasa tidak perlu kita mencari pedoman-pedoman yang lain. Kita sudah cukup karena Al-Quran itu tadi sudah disebutkan, Al-Quran itu udah kebenaran yang paling mutlak gitu. Nah, baik. Nanti jangan lupa tugasnya. Satu lagi, ingat-ingat apa yang kita pelajari minggu ini, karena ibu tidak mau minggu besok ketika ibu bertanya apa pelajaran kita hari minggu ini, tidak ada yang menjawab. Dan untuk materi minggu besok yaitu apa? Tentang apa? Nggak ada yang tahu juga. Ya, materi kita minggu besok kita akan membahas tentang isi-isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq dan surat Al-Kafirun. Nanti sebelum kita masuk atau malam harinya, kan kita belajar pada hari Rabunya, malam Selasanya nanti baca lagi bukunya ya. Kalau bisa jangan malam Selasanya, malam sebelum-sebelumnya juga harus dibaca. Baca materi kita hari ini, pahami materi kita hari ini, dan baca materi untuk besok. Baik, jika ada nggak pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, ibu rasa cukup sampai di sini. Karena seperti yang ibu bilang tadi, silakan anak-anak langsung pulang ke rumah. Nanti jika ada orang tua yang bertanya, bilang guru ada rapat, jangan main dulu ya. Langsung pulang. Ya udah, ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.